Oke teman-teman semua, kembali berjumpa bersama saya Covino dalam channel Go Tutorial. Teman-teman, bersama kita akan membahas tentang fisika kelas 11 mengenai bab gelombang bunyi. Ini adalah bagian yang pertama mengenai perambatan bunyi dan efek Doppler ya. Oke teman-teman, jangan di skip videonya supaya teman-teman bisa memahami lebih lanjut mengenai materi ini gitu ya. Terima kasih sudah menonton dan mari kita belajar bersama-sama. Oke. Ya, saya mulai dari sifat-sifat bunyi teman-teman. Jadi yang dikamakan dengan bunyi itu punya 3 syarat terjadinya bunyi itu sendiri gitu. Yang pertama adalah ada sumber bunyi ya, jadi ada yang memancarkan bunyi. Yang kedua ada medium yang mengantarkan ya, dan yang ketiga ada pendengarnya ya. Jadi percuma kalau ada bunyi tapi nggak ada pendengar, itu sama aja dengan cinta bertepuk sebelah tangan ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu syarat terjadi gelombang bunyi, dan ini ciri-ciri umum yang bisa dialami oleh gelombang bunyi. Jadi bunyi merupakan gelombang longitudinal dan dia termasuk dengan kategori gelombang mekanik, artinya dia perlu medium untuk merambat. Nah, lalu kemudian bunyi itu merambat paling cepat dalam medium padat ya. Oke, kemudian bunyi bisa dipantulkan, bunyi bisa dibiaskan, dapat mengalami pelenturan, juga dapat diinterferensi atau dipadukan, tapi bunyi tidak dapat terpolarisasi. Ya, seperti itu sifat-sifat dan ciri umum dengan gelombang bunyi. Ya, di bagian ini saya hanya akan membahas beberapa poin dasar tentang hitungan-hitungan bunyi. Yang pertama adalah jika kita dapat soal seperti ini: sebuah bom berkekuatan besar diledakkan di bulan. Jika jarak bumi ke bulan dianggap 340.000 km dan laju bunyi 340 meter per sekon, maka suara bom akan didengar di bumi setelah berapa lama? Nah, ini kita hanya menggunakan rumus konsep cepat rambat aja teman-teman, rumus SD ya, V sama dengan S per T ya. Jadi udah jelas di sini bahwa kita punya jarak 340.000 km ya. Oke, ini kalau saya jadikan ke meter menjadi 3,4 kali 10 pangkat 8 meter ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita juga punya kecepatannya 340 meter per sekon, sehingga kalau ditanyain waktu, sederhana banget, langsung jarak dibagi kecepatannya 3,4 dikali 10 pangkat 8 dibagi 340 ya, sehingga nanti ini akan ketemu 10 pangkat 6 sekon. Jadi suara bom itu setelah meledak butuh waktu sekitar 10 pangkat 6 sekon sampai dia bisa terdengar ledakannya di bumi ya. Makanya akhirnya itu sudah menguap dengan sendirinya dan tidak lagi terdengar di bumi ya. Lalu konsep yang kedua tentang seperti ini: kalau Anton yang berada 100 meter dari tebing curam berteriak keras dan ia mendengar bunyi pantulannya 0,6 sekon kemudian, kecepatan bunyi pada saat itu adalah ya. Ini konsep bunyi pantul ya teman-teman. Jadi sederhana sekali, misalkan ada orang di sini lalu kemudian ada tebing di sini, ketika dia memantulkan mengeluarkan suara, bunyi itu akan memantul dan kembali lagi didengar oleh orang itu. Nah, rumus yang inti sebenarnya hanya seperti ini. Jadi kalau ada pemantulan bunyi, rumusnya adalah mencari kecepatannya itu 2 kali jarak dinding dibagi waktu. Jarak dinding adalah dari orang sampai ke dinding itu sendiri ya, sehingga kalau di sini jarak dindingnya adalah 100 meter, lalu kemudian T-nya 0,6 sekon, berarti kalau mencari V adalah 2 kali jarak dinding dibagi 0,6 ya, kita dapat 2000 per 6 ya, jadi sekitar 333/3 meter per sekon. Oke, kecepatan bunyi di udara kira-kira 330 atau 340 ya teman-teman semua ya. Oke, nah berikutnya kita masuk dalam konsep yang namanya efek Doppler ya. Ini mungkin yang baru tetapi cukup seru soal-soalnya dan ini pasti keluar ya. Jadi seperti ini: kalau ada orang di sini lalu kemudian ada bunyi-bunyian mendekat atau menjauh, pasti orang itu akan mendengar frekuensi bunyi dari sumber bunyi itu sendiri akan berubah-ubah. Jadi kalau teman-teman mendengarkan ambulans, misalkan di sini contohkan ambulans mendekat, pasti sirenenya akan terlihat lebih atau terdengar lebih keras. Jangan kalau ada ambulannya itu menjauh, maka frekuensi bunyinya akan terdengar lebih pelan ya, seperti itu. Nah, Doppler merumuskan seperti ini. Jadi frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat, saya sebut FP, itu menjadi V ditambah atau dikurang dengan kecepatan pengamat itu sendiri dibagi V plus minus kecepatan sumber dikalikan dengan Fs ya. Misalnya seperti ini. Jadi frekuensi itu F, ada Fp dan Fs.
V itu kecepatan bunyi di udara ya, sedangkan Vs dan Vp itu kecepatan si sumber bunyi ataupun si pengamatnya. Oke, nah kita langsung contoh di soal-soalnya saja. Oke, mobil pemadam kebakaran yang bergerak dengan laju 20 meter per sekon sambil membunyikan sirene 400 Hz, ada kecepatan bunyi di udara 300 meter per sekon. Nah, jika mobil menjauhi orang yang sedang berdiri di tepi jalan, hitung frekuensi sirene yang didengar oleh orang itu. Kita bisa mendata ya, ini yang menjadi sumbernya adalah mobil pemadamnya. Sehingga kalau dia bergerak dengan laju 20 meter per sekon, ini adalah V sumbernya, 20 meter per sekon. Lalu membunyikan sirene 400 Hz itu adalah frekuensi sumbernya, 400 Hz. Kemudian kita punya V di udara adalah 300 meter per sekon. Nah, tapi ini ada kata-kata seperti ini teman-teman. Orang yang sedang berdiri di tepi jalan. Artinya orang itu sebagai pengamat dia tidak bergerak atau dianggap VP-nya adalah 0 ya, karena ini dia dianggap berhenti ya teman-teman ya. Nah, di sini kita mau mencari frekuensi sirene yang didengar orang itu, artinya kita mencari frekuensi pengamat. Oke. Rumusnya tadi V plus minus Vp, V plus minus Vs dikalikan Fs ya. Nah, kapan plus kapan minus ya? Prinsipnya adalah kalau pendengar mendekati, jadi kalau pendengar itu dekat, itu atasnya akan plus ya. Tapi kalau sumber mendekat, itu tanda yang di bawah akan minus ya. Ini prinsip teman-teman ya, sederhana. Oke, jadi kita masukkan dulu nih. Yang dicari itu adalah frekuensi pengamat ya. V-nya 300, di sini saya tulis 300 lagi, Fs-nya di sini 400 ya. Nah, pengamatnya itu Vp-nya 0. Jadi kalau 0 saya pikir nggak masalah ya, mau ditulis plus atau minus nggak masalah karena 0. Tapi yang penting adalah sumbernya itu 20 meter per sekon, tapi ada kata-kata sumbernya menjauhi. Kalau sumbernya mendekati, bawahnya minus. Berarti kalau sumbernya menjauhi, bawahnya jadi plus. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi di 300 per 320 dikalikan 400, nanti ini bisa kita coret menjadi 5 per 4 hingga ketemunya kira-kira 375 Hz. Jadi frekuensi aslinya 400, tapi terdengarnya oleh orang yang di pinggir jalan itu hanya 375 Hz. Menjadi lebih pelan karena sumbernya menjauhi. Seperti itu ya teman-teman. Kita coba contoh yang kedua. Seorang penerbang yang pesawat terbangnya menuju ke menara bandara mendengar bunyi sirene yang berfrekuensi 2000 Hz. Jika sirene memancarkan bunyi dengan frekuensi 1700 Hz dan cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, hitung kecepatan pesawat udara tersebut. Ya. Jadi yang perlu teman-teman tahu adalah ini pesawat ya. Pesawat dan ini ada menara ya. Oke. Nah, si menara ini pasti dia akan menjadi sumber, sedangkan pesawat ini akan menjadi pengamat karena ceritanya dia mendengarkan bunyi dari sirene menara. Oke ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada kata-kata bahwa frekuensi yang didengar itu 2000 Hz. Sedangkan frekuensi aslinya, ini frekuensi sumbernya itu 1700 Hz seperti itu ya. Nah, jadi ini pesawatnya sedang menuju bandara ya. Oke, ini pesawatnya sedang menuju bandara. Oke, kita pasang rumusnya teman-teman. Fp sama dengan V plus minus Vp, V plus minus Vs dikalikan Fs. Nah, yang sudah kita punya kita masukkan. Ini 2000, V itu 340, ini juga 340, ininya 1700. Nah, yang penting adalah apa teman-teman? Karena ini menara nggak mungkin bergerak ya. Jadi dia dianggap V-nya 0. Sehingga yang bawah ini 0. Kalau 0 kita tulis plus atau minus sama aja. Nah, sedangkan yang pengamatnya, karena dia mendekati, berarti kita tulis plus VP. Di sini akan kita mencari VP-nya. Seperti itu ya. Oke, jadi cara menghitungnya sederhana sekali teman-teman. Kalau kita mau mencari 340 plus VP ya, itu kalau dikalikan 1700 itu akan menghasilkan 2000 dikali 340 ya, kali silang ya, ini kali ini kali ini. Sehingga kalau kita mencari 340 plus VP
ini akan menjadi 2000 kali 340 per 1700 ya. Jadi di sini akan didapat angka dicoret 5 berarti jadi 400, sehingga VB-nya adalah 400 dikurangi 340 ketemulah 60 meter per sekon, sehingga kecepatan rambat bunyi kecepatan pengamat mendekati menara bandara itu adalah sebesar 60 meter per sekon. Oke ya. Oke, satu contoh lagi teman-teman. Oke, nah ini Corona mengendarai motor dengan kecepatan 36 km per jam mendekati mobil yang sedang membunyikan klakson berfrekuensi 690 Hz. Ternyata klakson yang terdengar oleh Corona dengan frekuensi 700 Hz. Bila kecepatan bunyi di udara 340, hitung kecepatan mobil dan arahnya terhadap Corona. Oke, ini adalah si Coronanya itu ya. Lalu di sini ada mobil ya. Oke ya, saya nggak bisa gambar teman-teman ya, misalkan seperti inilah. Nah, lalu kemudian ini dia sebagai pengamat ya. Jadi kita tulis VP-nya adalah 36 km per jam, tapi kita jadikan ke 10 meter per sekon. Ini VP-nya. Oke, teman-teman. Nah, di sini mobilnya sedang membunyikan klakson. Jadi ini sudah ada frekuensi si sumbernya 690 Hz. Tapi ternyata klakson yang didengar itu berfrekuensi 700. Nah, berarti kita sudah punya F dari P-nya adalah 700 Hz. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah nanti V-nya sumber ini berapa? Oke, teman-teman ya, kita pasang langsung ke rumus Doppler. Fp sama dengan V plus minus Vp, V plus minus Vs dikalikan Fs ya. Oke, Fp-nya 700, V-nya kita pasang 340, ya kan? Ini juga 340, di sini 690. Oke teman-teman, nah Vp-nya kita sudah punya nih 10. Plus apa minus? Nah ini ada kata-kata nih. Motornya si Corona ini mendekati mobil. Jadi pengamatnya mendekati. Kalau pengamat mendekati, bagian atas kita kasih tanda plus. Nah lalu yang bawah ini VS-nya kita mau cari, dan VS ini juga kita belum tahu apakah tandanya plus apa minus. Kita misalkan saja sebagai plus. Oke ya, seperti itu. Nah, di sini ngerjainnya tinggal dikali silang 700 dikali 340 plus VS menjadi ini 350 dikali 690. Sehingga kalau kita mencari 360 tambah VS ini kita bisa coret dengan ini, nanti ketemulah 345. Dengan demikian VS-nya akan ketemu plus 5 meter per sekon, ya kan? Nah, jadi kecepatan sumber bunyinya ada 5 meter per sekon. Nah, kemudian arahnya gimana teman-teman? Ingat kalau bagian bawah itu plus, berarti arahnya justru dia menjauhi Corona ya. Oke, jadi supaya lebih jelas, teman-teman bisa menonton video ini jangan di skip-skip ya. Jadi teman-teman bisa tahu langkah per langkahnya dan bisa mengerjakan soal-soal tentang konsep efek Doppler dan juga konsep perambatan bunyi. Oke, mungkin itu dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman, supaya kami bisa terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video mendatang.